Sobat Digital, kembali lagi di Warta Cakasana. Kali ini kita dengan tamu yang sangat spesial nih teman-teman. Beliau adalah Kak Ari. Halo. Halo Kak Ari, gimana kabarnya Kak Ari? Sehat sekali, luar biasa hari ini, bahagia sekali. Bahagia sekali. Bahagia sekali. Kegiatannya seru Pak? Seru sekali. Wah, seru dan menyentuh ya, terinspirasi, iya. termotivasi. Kalau boleh tahu itu tadi ngapain aja sih Kak Ari? Yang pertama, saya terpukau dengan presentasi 7 tim terbaik seluruh Jawa Timur dari SMA-SMA yang ikut Digital Skills. Mereka tuh presentasi, mereka punya produk inovasi apa aja yang melibatkan teknologi dan Internet of Things. Luar biasa, mind blowing, nggak pernah lihat seperti itu sebelumnya. Karena kalau luar biasa. Zaman-zaman sekarang ini memang tidak bisa jauh ya Pak dari digital gitu. Betul. Dan tidak lebih jauh pengetahuan para orang tua seperti saya dibandingkan dengan anak-anak sekarang. Karena kan anak-anak sekarang tuh yang kita sebut native, ya kan, digital native. Iya. Warga asli dunia internet. Wah, lebih aktif di internet. Imigran. Itu masih peralihan ya Pak? Iya. Masih belajar lah, belajar. Tanggapan Bapak nih tentang kegiatan demo day kali ini itu gimana sih Pak? Ini bahagia sekali ya. Pertama saya bersyukur sekali bisa ada kesempatan ini karena bisa melihat anak-anak hebat satu Jawa Timur ini ya. Bukan hanya 7 sekolah tadi ya, tapi ratusan sekolah lainnya sebenarnya yang terlibat dalam program ini pasti sangat luar biasa. Iya. Ditambah tadi saya dapat informasinya sudah 8.000 siswa sebenarnya ya. 8.000 sudah menerima manfaat dari program Digital Skill ini. Di mana 60%-nya perempuan, putri. Siswa putri gitu atau siswi. Itu sangat menyenangkan sekali ya, sangat membahagiakan mendengar kabar bahwa kita sudah bisa sampai ke titik ini ya, di mana para remaja putri menguasai teknologi, tidak kalah dengan yang putra. Karena memang kalau kita bicara teknologi ini biasanya itu identiknya itu ke yang laki-laki ya Pak. Iya, betul. Misalnya kalau kita bicara teknologi tentang misalnya kamera lah, kan kamera itu agak berat Pak. Betul. Laki-laki. Betul. Padahal yang cewek itu juga bisa ya Pak. Bisa. Kan ada tripod itu kan. Sebenarnya nggak harus diangkut-angkut ya. Betul. Ada teknologi yang namanya tripod ya Pak. Betul. Yang harus dikuasai kan teknologinya. Iya. Mesinnya dan cara mesin itu berfungsi. Lalu setelah itu karya yang dihasilkan dari si kamera tersebut ya. Iya. Jadi kalau si siswa putri ini, siswi ini bisa menguasai editing film, ya kan, menguasai script writing, ya, jago editing, terus ditambahin sound, ya, voice, pasti sama dengan ini ya karya-karyanya para remaja putra ya. Tidak kalah ya. Siswa tidak kalah. Oke, kemudian mungkin boleh diceritain nih Pak, kan tadi ada beberapa yang presentasi Pak, mungkin bisa diceritain salah satu atau dua yang menurut Bapak sangat menarik nih Pak. Ya, saya ada yang teringat-ingat sampai sekarang ya. Satu, ada yang presentasinya itu pakai bahasa Inggris yang flawless bahasanya, ya tanpa celah lah, ya luar biasa, keren banget. Jadi dia tuh bilingual presentasinya. Jadi ada temannya pakai bahasa Indonesia. Setelah itu dia teruskan, tapi bukan diterjemahkan ya. Diteruskan ceritanya dengan bahasa Inggris. Dan bahasa Inggrisnya flawless, tanpa cedera, tanpa celah. Keren banget, flawless banget. Terus yang kedua yang saya ingat, ada yang presentasinya seperti marketer yang udah senior lah. Iya. Jago banget. Jadi jago sekali, dia sampai desain, ya aplikasinya didesain. Terus setelah itu sudah bisa dilihat bagaimana memfungsikan aplikasinya. Itu luar biasa. Dan yang terakhir, mereka ini semuanya selalu bilang ditutup dengan satu refleksi. Kedua, apa yang akan saya lakukan untuk menyempurnakan produk saya. Ini kan cara pikir udah keren ya, profesional ya, maju ya. Berpikir maju. Iya, kita pikir kalau mereka sudah punya sudah sesuatu, ada barangnya, udah bahagia gitu ya, udah tenang. Ini enggak loh. Mereka berpikir ke depannya apa yang mereka buat itu mau diapakan ke depannya seperti itu Pak. Apa yang kurang, padahal udah keren ya. Kayak misalnya ada yang bikin miniatur joglo tadi. Pintunya otomatis bisa kebuka, terbuka, ada alarm. Terus bisa jemuran yang otomatis kalau ada angin kalau atau ada hujan gitu tiba-tiba. Karena kadang-kadang kita itu kelupaan tiba-tiba, jemur pakaian tiba-tiba basah. Udah kering basah lagi. Ya. Tapi yang menarik adalah itu udah keren ya. Iya. Terus mereka bilang saya ingin
mengimprove gitu ya, memperbaiki produk saya dengan cara yang kurang adalah 1, 2, 3 gitu. Oh, jadi mereka juga tahu kekurangan produk mereka ya. Iya. Oh. Jadi keren banget deh. itu ya, tidak menutup mata lah istilahnya, menutup mata tentang kekurangan dan mau untuk memperbaikinya, Pak. Iya, betul. Itu menurut saya cara pandang profesional sekali. Jadi kalau kita bicara misalnya kalau nonton film bukan film, acara Shark Tank gitu ya, atau pitchingnya para startup gitu ya, jadi perusahaan-perusahaan baru yang mau mencari dana gitu ya. Iya. Ini persis seperti yang dilakukan oleh teman-teman tadi loh, gitu. Luar biasa, keren banget. Kan bicara tentang startup baru nih, Pak. Iya. Kalau saya penasaran nih, kalau biasanya apakah kalau dibandingkan dengan startup baru dengan presentasi teman-teman nih, itu gimana sih, Pak, perbedaannya? Wah, selevel. Wow. Gak kalah. Tadi makanya saya men-challenge para dewasa untuk segera menyiapkan investasi untuk anak-anak ini sebelum keduluan sama investor lain. Iya. Bapak sendiri gimana? Juga ikut investasi? Harus siap berinvestasi. Keren. Gitu, siap berinvestasi. Terus saya tadi lebih memanaskan lagi dengan bahwa hari ini Bursa Efek Indonesia lagi maju nih, ya kan? Nah, berarti pasar modal lagi tinggi. Nah, jangan lupa berinvestasi sama anak-anak ini. Itu kalau kata Pak Purbaya? Iya. It's time to buy apa gimana gitu ya, Pak? Time to buy, time to invest. Time to invest. Time to invest ke teman-teman digital skill. Terus ke anak muda ya kan, yang tahu AI, yang tahu teknologi, tahu inovasi ya kan, never fail to give you return, high yields. Wah, bahasanya gitu kalau orang investasi. Karena saatnya yang muda yang berkarya, ada kata-kata seperti itu ya, Pak. Betul. Muda berkarya berjaya. Bapak. Saya ingin, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih, Pak. Harapan tadi katanya nggak mau dipanggil Bapak ya? Kak ya? Wah, jangan. Wah, maaf ya, Pak. Kak Ari. Masih selit ya. Masih circle lah. Wah, masih sepantaran. Satu circle masih sepantaran. Oke, Kak. Harapan Kak Ari untuk teman-teman yang lagi nonton podcast nih, biar lebih termotivasi, itu harapannya gimana sih, Kak? Harapannya adalah mulai dari hari ini, mulai dari yang kecil. Karena teman-teman ini, kalau boleh jujur nih ya, ini mereka bukan dari sekolah-sekolah yang anggaran atau SPP-nya tinggi. Bukan yang mahal, mereka bukan sekolah mahal nih. Betul. Ya kan? Mereka bukan yang di mana-mana ada eskalator, ada lift ya. Sekolahnya bukan yang fasilitas labnya 2 kali lapangan bola gitu ya. Nggak ada, terus ada lapangan futsal, lapangan basket, ada lapangan tenis segala macam. Lapangan padel. Jadi teman-teman ini berasal dari SMA yang cukup apa adanya, seadanya. Tapi mereka tidak mau berhenti, nggak mau berhenti berinovasi, tidak mau berhenti belajar, ya kan? Kalau memang ada program baru, ilmu baru, ya, lalu mereka ikut ya. Mereka investasi waktu, investasi energi, investasi konsentrasi, ya kan? Ya, karena mereka juga harus belajar. Ini anak-anak SMA nih rata-rata ya. Ya, jadi mereka pasti belajar program SMA ya, atau mata kuliah. Kurikulum SMA seperti biasanya. Betul. Tapi setelah itu harus belajar skill, ya kan? Jadi belajar dari kecil, belajar dari yang kita bisa, gitu ya. Dengan apa yang kita punya, tidak usah membayangkan yang wah-wah dulu gitu ya. Kita mulai dari yang paling kecil dulu ya, Pak. Karena yang ada aja, betul. Karena sedikit demi sedikit lama-lama jadi jadi summit gitu ya, jadi Everest. Jadi yang kedua yang saya kagum adalah keberanian. Ya kan, bahwa keterbatasan itu tidak mengalahkan keberanian, tidak memadamkan keberanian. Mereka datang dari ujung-ujung Jawa Timur nih ya. Ujung daerah. Paling ujung timur, ujung barat, ujung selatan, ujung utara datang kemari untuk presentasi di depan toko-toko yang nggak biasa-biasa aja. Iya, ada UNICEF juga, Pak. Iya, banyak sekali. Ada yang dari Australia tadi ya. Jadi ada kesempatan untuk menceritakan apa yang mereka buat. Dan mereka berani. Mereka berani, cukup berani aja, tidak usah berpikir dilatih berapa kali gitu ya, dilatih sama pelatih yang terkenal, tidak usah seperti itu kan, berani saja. Jadi dimulai dari yang mudah, lalu berani presentasi,
Dan tadi yang jelas ya, mereka emang udah jago karena mereka investasi di belajar ya kan, konsentrasi dan waktu. Jadi ya memang belajar yang rajin mau nggak mau ya. Iya. Walaupun terkesan klise, beneran. Karena kalau kita tidak mengejar ya kita yang tertinggal seperti itu, Pak. Tadi teman-teman pas refleksi bilang ini, saya tidak pernah tahu IT sebelumnya, tapi karena ikut program digital skill, saya bisa bikin website, ya kan, bisa bikin aplikasi, bisa tahu AI, ya berarti kan rajin. Iya. Ya kan? Mereka mau ngulik gitu ya, Pak. Bisa mau ngulik, ya bahasanya begitulah. Intinya Keren. Intinya itu yang penting berani untuk memulai seperti itu ya, Pak. Ya betul, wani. Nggak harus yang langsung yang besar-besar, kita mulai yang dari yang kecil-kecil dulu, nanti pasti bakal mengikuti seperti itu ya, Pak. Betul, jadi pasti kata tadi ada Dr. Pinky dari Universitas Erlangga. Oh iya. Bahwa upaya tidak pernah mengkhianati hasil. Ya. Setuju. Betul kan? Betul. Jadi ya kalau rajin, kalau berani dan start dari apa adanya, dijamin sukses. Oh ya, amin. Amin. Oke. Terima kasih Kak Ari. Terima kasih banyak, luar biasa. Mudah-mudahan kita ketemu di podcastnya Deddy Kobuzier. Wah, ya. Amin. Karena Deddy Kobuzier kan bisa undang kami. Memulai dari yang kecil, berani, ya. akan besar. Ya. Dari Warta Cakasana ke Close the Door. Iya, luar biasa. Oke. Terima kasih Kak Ari. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. See you. See ya. Bye. Thank you. Makasih. Terima kasih Kak Ari. Keren banget nih hostnya. Waduh, hostnya keren.